padahal dia nggak pernah ikut pengadilan. Ternyata itu si suaminya bisa merekayasa pakai orang dibayar seakan-akan udah selesai, tahu surat udah turun. Bisa begitu Pak. Jadi hakim cuma baca indikator yang datang kepada dia. Tapi kan orang komentar sekarang di luar ilmunya, seakan-akan dia menguasai semua ilmu. Jadi beda logis dengan masuk akal, beda ya. Penjara akal, penjara ketika akalnya masih belum dicerahkan, diberi cahaya oleh cahaya ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akalnya akan menghambat. Gak masuk akal nih, masa bisa begitu, masa bisa Isra Mi'raj sampai ke langit. Nah, itu penjara akal tuh. Kita punya seorang guru dulu, dia gak punya kerjaan Pak, menurut kasat mata, tapi dia ngajar. Kita lupa ngajar itu juga pekerjaan. Bedanya kalau kita kerja untuk bos kita, dia kerja untuk Allah. Allah yang jamin dia. Lebih banyak mobilnya dari orang yang kerja untuk dunia. Lebih banyak tanahnya. Orang datang, Pak Kiai, saya mau kasih tanah. Pakai syarat, tidak, bil 10 hektar, 10 hektar. Orang kerja 50 tahun, 1 hektar pun tidak dapat ya. Gimana? Masuk akal nggak? Masuk. Berarti akalnya sudah mulai oke ya. Sudah mulai connect. Ketemu dengan orang mati, enggak? Orang mati itu yang mati apanya? Nah, oke. Antum udah cerdas. Terus yang masih hidup apa? Ruhnya. Maka kalau saya mau ketemu dengan ruh orang mati, tubuh ini harus dianggap mati, dikondisikan mati, baru ruhnya bisa ketemu dengan ruh orang mati. Itulah yang terjadi pada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mengatakan, ra'aitu Musa yusolli fi qabri. Aku melihat Sayyidina Isa sholat di dalam kuburnya, bukan di atas kubur, di dalam kubur. Lebih canggih lagi itu. Beliau ketika sampai di Al-Masjid Al-Maqdis, Baitul Maqdis, melihat 124.000 para nabi dan rasul sholat di belakangnya. Itulah, ini asrar, rahasia, bahwa semua para nabi kemudian menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi makmumnya beliau semua. Maka wajar beliau mengatakan, itu Nabi Ibrahim pun butuh syafaatku baru bisa masuk surga, apalagi kalian. Ya. Soal baru tahajud berapa tahun ya. Baru ngaji sunnah bid'ah kemarin sore udah bisa ngancem-ngancem ustadz ya. Saya bersaksi di akhirat Anda ini sesat. Emang ente sempat jadi saksi? Jadi berarti dia nggak mengenal akhir zaman, akhirat. Jadi ada namanya al-ilmu bima bi akhir zaman atau bil akhirah, ilmu mengenai akhir zaman dan akhirat. Bahwa di akhirat itu nanti orang gak akan sempat memikirkan orang lain, hanya Rasulullah lah yang sempat memikirkan selain dirinya dan pewaris Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang di dunia ini memikirkan umat, nanti dia di sana akan dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi orang yang sekarang di dunia ini, dia memikirkan dirinya sendiri, dia jauh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari penjara wujudmu kepada fadha'i syuhudik, kepada limpahan penyaksian kepada Allah atau ranah menyaksikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tadi, kalau Bapak
Bisa masuk akal nggak? Kiai di kampung digaji 200.000 sebulan dari pesantren, tapi bisa berangkat umroh haji lebih sering dari bapak ini. Tiba-tiba mobilnya ganti terus, gajinya 200.000 sebulan. Seperti yang saya katakan tadi, tanahnya tebah terus. Orang nitip, orang ngasih, bisa begitu. Gajinya cuma 200, tapi karena dia kerja untuk Allah, bukan untuk tuannya, maka Allah Subhanahu wa ta'ala kayakan dia. Yang tadinya, kalau coba pikirin Pak, kerja 24 jam, jadi kiai kan kerja 24 jam, baru mau tidur tuh gedor-gedor, Pak Kiai sakarat, tolong ditalkin. Mau tidur, udah lama gak ketemu istrinya, baru senang-senang dengan istrinya, tiba-tiba gedor-gedor lagi. Oh, Ustaz, ada yang kesurupan. Ustaznya dukun kali ya. Akhirnya datanglah ke sana. Selesai dikasih amplop TKS. Terima kasih Ustaz. Gak dikasih apa-apa. Tapi si Ustaz bekerja untuk Allah. Allah yang jamin dia. Percaya bahwa keberkahan bukan pada angka-angka. Keberkahan ada karena orang memandang Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Saya kalau pikir-pikir di pesantren atau di kampus ngajar, malas kita. Tapi kita pikirkan keberkahan, Insya Allah ya, ada aja. Dan keberkahan itu milik mutlak Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia bisa kirim lewat benda apa saja, di saat kapan saja. Gimana? Yakin anaknya mau jadi kader, jadi kiai? Gaji 200.000 sebulan. Baik. Jadi untuk apa wirid? Warid itu memerdekakan kamu dari perbudakan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebenarnya di kolbu ini ada penjara. Sebelum masuk ke dalam kolbu ada penjara, namanya penjara cahaya. Jadi orang kalau masuk ke situ, dia sudah merdeka dari yang sebelumnya, tapi masuk ke penjara baru. Ini ada teksnya di sini ya. Al-anwar matayal qulubi wal asrar. Al-anwar, apa arti anwar? Cahaya. Ada namanya anwar? Ada ya? Anwar, cahaya-cahaya itu matayal qulub. Mataya itu boleh diartikan kendaraan. Cahaya itu adalah kendaraan untuk kolbu dan sir. Ini kolbu, ini sir ya. Apa arti sir? Jadi kolbu kita itu ada lapisan-lapisannya. Lapisan terdalam sebelum masuk ke ranah ruh namanya sir ya. Ini kalau kita buat, ini anggaplah sumur. Ini sumur kolbu. Kalau kita lihat ke dalam sumur, terlihat seperti ini, sama dalam. Nah ini kolbu. Ada lagi ke dalam, terus ke dalam. Yang ini disebut dengan fuad. Fuad itu tempat memutuskan apa saja. Lalu di dalamnya lagi disebut lub. Lub itu inti dari kolbu, otaknya otak itu ya. Jadi semua kecerdasan kita ada di lub. Orang yang berpikir dengan lubnya, dia akan mampu membaca 10 tahun ke depan, 5 tahun ke depan. Ini kawan-kawan saya
sebelum pandemi, sebelum ada demam online, dia sudah belajar online dan diejek banyak orang. Tapi dia berpikir tenang dengan loopnya. Dagang sama, yang berbeda cara dagangnya. Benar ya? Dulu dagang nggak? Saya pernah bercerita di sini, di akhir zaman pasar di mana-mana, tapi sepi. Coba lihat, ruko ada di mana-mana, sepi. Ini zamannya Pak. Dulu saya pikirkan pasar sepi, nggak ada transaksi. Ternyata Nabi hanya sanggup membahasakan ke masyarakat Arab saat itu. Akhir zaman pasar-pasar luas di mana-mana tapi sepi. Maksudnya orang cukup pakai handphone, smartphone. Itu zaman Nabi Yusuf aja nggak ada itu. Nabi Sulaiman bisa terbang kemana-mana. Itu iri dengan zaman ini. Kalau perlu dia hidup jadi umat Nabi Muhammad SAW. Ya, gimana? Mau jadi umat terdahulu? Saya nggak mau. Saya bangga jadi umat akhir zaman. Alhamdulillahirabbil alamin. Imam Abu Hanifah berfatwa banyak hal dan itu berlakunya baru sekarang. Zakat fitrah boleh dengan yang senilai, boleh dengan fulus, boleh dengan yang senilai. Misalnya kita pakai pencet-pencet jadi nggak? Ya, mohon maaf nih para kiai yang sangat setia dengan mazhabnya, mazhab jadulnya. Saya ini juga bermazhab Syafi'i, tapi Syafi'i usuli, bukan Syafi'i furu'i. Syafi'i manhaj, bukan Syafi'i qauli. Apa bedanya? Syafi'i manhaji, kita meminjam manhajnya Imam Syafi'i, kita pakai. Bisa jadi beda hasil qaulnya. Kita ambil teorinya, tapi beda datanya. Data beliau kan zaman dulu, data kita sekarang beda. Teorinya boleh sama. Apa nanti perbedaannya? Coba lihat, ribet nggak? Mohon maaf ya. Kita datang ke kiai, ke ustadz atau panitia zakat, beli beras. Beli beras Pak Kiai, Pak Ustadz, saya mau zakat, belilah. Terus serahin lagi, saya mau zakat. Ribet nggak? Hari begini masih begitu. Itu beras paling 2 cuma 3 diputar-putar. Intinya pakai duit tuh. Tapi begitulah ulama ahli fikih menjaga keorisinalitas pemikiran mereka. Cuma saya nggak sepakat kalau harus saklek. Sekarang zaman orang lagi di mobil, lagi di pesawat, di mana bisa bejat-bejat jadi. Lalu kenapa kita harus mempersulit? Maka jika ada waktu lakukan itu, lakukan anterin beras. Jika tidak ada waktu, kita ambil yang baru ini. Jadi nggak boleh saklek juga, nggak boleh juga menghina yang lama. Ya, yang lama kita pertahankan jika memungkinkan. Jika tidak, kita terima yang baru. Itu orang punya loop. Di dalam inilah namanya ruh. Qalbu ini supaya dia bergerak masuk ke dalam fuad, dia harus pakai cahaya. Cahaya apa? Cahaya ma'rifatullah. Cahaya mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya boleh sebut ini boleh kita sebut dengan, kalau ada smartphone, ini smart apa? Qalbu. Kalau smart qalbu, di dalamnya pasti ada memori, server, ada Play Store, apa kalau Apple itu apa? App Store. Ini juga ada Qalbu Store. Bukan store, Pak. Apa yang terjadi di sana? Allah menurunkan di dalamnya rahasia-rahasia ilmu pengetahuan. Kenapa ilmunya para ustadz mentok? Ngaji itu yang diulang-ulang karena ilmunya terbatas pada yang tertulis atau yang didengar atau pada hafalannya. Kalau dia punya smart qalbu, aktif
ada pulsanya, ada paketnya, kan beda paket beda hasil Pak. Ya. Atau dia nggak punya, dia cuma punya jaringan wifi, maka dia aktifkan, dia dekat kepada sumber, maka dia bisa mendownload. Orang yang bisa merasakan ini, inilah yang disebut laduni. Jadi paham laduni itu apa? Masuk, bisa dipahami. Laduni itu nggak aneh-aneh. Laduni itu bukan berarti kepala dikeplak-keplak terus masuk ilmu, itu enggak. Ambil kitab terus gini, masukin, enggak begitu. Zikir 70.000 kali dan